Saudara Salum, embun pagi kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara. Anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan mendahului setiap kehidupan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama-sama terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Tapi saya akan membacakan ayat 3 saja. Maka Maria mengambil setengah hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tema embun pagi hari ini adalah Kristus dan krisis. Kalau berbicara tentang krisis, banyak jenisnya atau ragamnya yang dialami dan dihadapi oleh manusia. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis keluarga, bahkan krisis parubaya. Ya, di dalam Nats ini ada 3 krisis yang terjadi. Pertama, krisis terjadi ketika banyak pengikut Kristus tidak mengikuti Dia, sekalipun Kristus adalah jalan. Demikian juga krisis kedua, banyak orang tidak mau percaya kepada Kristus meskipun Dia adalah kebenaran. Sedangkan krisis ketiga adalah sekalipun Ia adalah hidup, bahkan sumber kehidupan, maka orang-orang menyalibkan Dia. Kristus datang kepada milik kepunyaannya, dunia ini, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes menghadirkan saksi demi saksi, bukti demi bukti, untuk meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Kristus, yaitu Anak Allah. Semua bukti itu dilihat langsung oleh para pemimpin bangsa itu, tetapi mereka menolak pernyataannya. Setelah ditolak oleh bangsanya sendiri, maka Kristus kemudian pergi bersama-sama murid-muridnya yang dikasihinya. Kristus tahu bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi hendak menangkap dan membunuh Dia. Tetapi Kristus masih kembali ke Betania yang terletak hanya 2 mil atau kurang lebih 3,2 km dari tempat tinggal musuh-musuhnya itu. Mengapa? Supaya Kristus dapat melewati waktu yang tenang bersama-sama sahabat-sahabatnya yang dikasihinya. Dia adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Sesuai dengan kepribadian mereka, Marta sibuk melayani Yesus, sedangkan Maria duduk dekat kaki Kristus dan mendengarkan Dia. Maria adalah seorang perempuan yang baik dan ia mengurapi Kristus di rumah Simon yang pernah menderita kusta. Simon yang disembuhkan dari kustanya. Ya, Maria mengurapi kepala dan kaki Kristus. Itu adalah tindakan kasihnya yang murni karena ia tahu Tuhan akan mengalami penderitaan dan kematian. Karena ia duduk di kaki Kristus dan mendengarkan Dia berbicara, Maria tahu apa yang Kristus lakukan. Maria sedang menunjukkan pengabdiannya kepada Kristus sebelum terlambat. Maria memberi bunga yang harum dan minyak yang wangi pada waktu Kristus masih hidup, dan bukan membawanya pada saat penguburan Kristus. Memberi bunga selagi masih hidup lebih bermanfaat daripada membawa bunga sewaktu seseorang sudah mati. Biarlah selagi masih hidup agar ia dapat menikmatinya. Itu sebabnya tindakan kasih Maria dan penyembahannya dilakukan di depan banyak orang. Ini adalah spontanitas, penuh pengabdian, murah hati, bersifat pribadi, dan ini adalah tindakan yang sangat berani. Sehingga Kristus menyebutnya suatu perbuatan yang baik, dan Kristus sangat memuji Maria, juga membelanya. Ya, minyak itu seharga 300 dinar. Itu berarti seharga upah 1 tahun seorang pekerja biasa. Maria identik dengan Daud
dalam mempersembahkan kepada Allah, ia adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa ukuran persembahan yang benar dan yang terbaik untuk Tuhan? Jika di dalamnya ada harga, jika di dalamnya ada nilai sebuah pengorbanan. Tindakan penyembahan Maria biasa telah menerbang keharuman ke seluruh rumah di mana mereka makan malam. Berkat dari perbuatan baiknya tersebar sampai ke seluruh dunia. Maria sendiri tidak menyadari ketika itu bahwa kasihnya kepada Kristus akan menjadi berkat bagi banyak orang percaya di seluruh dunia selama berabad-abad. Bahkan sampai sekarang, Maria tetap dikenang sebagai wanita yang murah hati. Apa sikap Maria? Ketika Maria datang ke kaki Kristus, Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Pada waktu Maria membuka tudung kerudungnya, rambutnya adalah suatu tindakan yang dilakukan perempuan Yahudi di depan umum yang tidak biasa. Maria merendahkan dirinya dan menempatkan kehormatannya di kaki Kristus. Tentu saja orang salah paham dan mengkritiknya, tetapi begitulah yang sering terjadi ketika orang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yudas mengkritik, murid-muridnya mengkritik karena Yudas adalah penjahat dan penipu. Apa yang dilakukan Maria adalah suatu berkat bagi Kristus sendiri, juga bagi Maria serta bagi seisi rumah tersebut. Memenuhi dengan keharuman. Bahkan hal ini pun terjadi di seluruh gereja di dunia ini. Keharuman Maria sangat dikenang dan mendapatkan tempat. Ya, sebuah tindakan penyembahan yang dilakukan Maria di kota kecil Betania masih menimbulkan gelombang-gelombang berkat. Bagaimana dengan si Yudas? Dasar Yudas, pengkhianat, pendusta. Banyak orang menamai anak perempuannya nama Maria. Tetapi siapa yang memberikan nama kepada anak laki-lakinya Yudas? Jarang sekali. Itu sebabnya Yudas adalah pengkhianat. Yudas adalah penipu. Itu sebabnya Amsal 10 ayat 7 dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Maria mendapatkan kedua-duanya, yaitu namanya baik dan harum. Kenangannya indah dan selalu dikenang oleh umat manusia dan gereja. Dan ia membawa berkat. Itu sebabnya Bapak Saudara-saudara, segera sesudah teguran itu, Yudas menemui imam-imam dan menawarkan untuk menyerahkan Kristus ke tangan mereka. Kristus sekali lagi secara terbuka memberitakan kematiannya akan mendorong Yudas untuk pergi ketika masih ada kesempatan. Ya, mereka mewakili saudara dan saya. Marta mewakili pekerjaan karena Marta melayani makan malam yang dipersiapkan bagi Tuhan. Itu adalah suatu persembahan yang harum seperti pengurapan yang diberikan oleh Maria. Sedangkan Maria adalah mewakili penyembahan dan Lazarus mewakili kesaksian. Sungguh, ketiga hal ini sangat penting kita renungkan dan kita hayati, bahkan kita lakukan di dalam kehidupan, pelayanan, dan kesaksian kita, yaitu pekerjaan, penyembahan, dan kesaksian. Lazarus hidupnya yang ajaib merupakan kesaksian yang nyata bagi Kristus. Kehidupan orang Kristen seharusnya merupakan keseimbangan yang indah antara penyembahan, pekerjaan, dan kesaksian. Ini berbicara tentang kualitas, tetapi juga secara kuantitas di dalam panggilan, pelayanan, dan kesaksian kita. Fakta bahwa Lazarus adalah suatu mujizat karena hidup kembali, menempatkan posisinya yang sangat berbahaya
para pemimpin-pemimpin Yahudi ingin membunuhnya. Ya, mereka ingin membunuh Lazarus. Dan mereka juga ingin membunuh Kristus. Malam persekutuan yang tenang itu, meskipun murid-muridnya memperlakukan Maria dengan cara yang kasar, tentu Maria memberikan penghiburan dan kekuatan khususnya bagi hati Sang Juru Selamat, yaitu Kristus yang pada saat ia akan menghadapi tuntutan-tuntutan dalam minggu-minggu terakhir sebelum ia disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus menyelidiki hati kita dan keluarga kita untuk mengetahui apakah kita membawa sukacita bagi hatinya melalui penyembahan kita, pekerjaan kita, dan kesaksian kita. Jika hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita, inilah kesempatan bagi kita untuk menyatakan penyembahan kita padanya, pekerjaan, pelayanan, dan kesaksiannya. Sehingga kehadiran kita akan membawa keharuman di lingkungan kecil kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan dan kesaksian kita, bahkan di tengah-tengah negeri dan bangsa ini. Selamat bekerja dan selamat karya, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, jadikanlah kami sebagai Maria masa kini yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, juga mempersembahkan yang terbaik bagi sesama, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh menjadikan berkat dan mendatangkan keharuman bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus. Amin.